Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Shalom. Mari kita buka bersama firman Tuhan dari Mazmur pasal yang ke-27. Kita akan baca 10 ayat secara bergantian. Mazmur pasal yang ke-27. Kita baca mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Bergantian saya mulai dari ayat yang pertama. Mazmur pasal 27. Aman dalam perlindungan Allah. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Ayat yang ketiga, sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. 2, 3, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. 2, 3. Maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekelilingku. Dalam kemahnya aku mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Ayat yang ke-7, dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. 2, 3. Hatiku mengikuti firman. Carilah wajah, maka akan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku, janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku, janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Sama-sama 2, 3. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Ayat 10 kita baca sekali lagi, 2, 3. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, untuk kita mendapatkan perkenanan Tuhan dalam hidup kita, untuk kita dapat melihat bagaimana tangan Tuhan terulur menuntun setiap jalan hidup kita, memberikan kemenangan kepada kita, memberi kekuatan kepada kita, mengadakan banyak pemulihan dalam kehidupan kita, kita harus dapat memberikan alasan yang bagus kepada Tuhan. Kenapa Tuhan harus melakukan semuanya itu? Satu tokoh di dalam Alkitab yang saya sukai adalah Raja Daud. Dia orang yang mendapatkan perkenanan Tuhan secara luar biasa dalam kehidupannya. Dia bukan orang yang sempurna. Dia punya begitu banyak kelemahan di dalam kehidupannya. Tetapi dia mendapatkan perkenanan Tuhan. Percayalah, ketika Tuhan berkenan, Tuhan bertindak. Dan ketika Tuhan bertindak, mujizat terjadi dalam kehidupan orang itu. Yang percaya katakan amin. Berapa banyak di antara saudara yang tahu bahwa saudara perlu perkenanan Tuhan? Orang yang membutuhkan terobosan, orang yang membutuhkan mujizat dalam hidupnya, orang yang membutuhkan penyertaan Tuhan, hal-hal besar terjadi dalam hidupnya, satu hal yang harus dia kejar yaitu perkenanan Tuhan. Karena Allah bertindak ketika dia berkenan. Kalau Allah tidak berkenan, Allah tidak akan bertindak, saudara. Amin. Akan ada banyak hal yang tertunda dalam kehidupan kita. Kita mengimani banyak hal dalam hidup kita. Firman Tuhan menjanjikan banyak hal dalam hidup kita. Tetapi kenapa beberapa hal itu seakan-akan itu tidak terjadi atau belum terjadi dalam hidup kita? Karena perkenanan Tuhan belum turun dalam hidup kita. Tetapi Tuhan bergerak dalam waktu yang tepat.
Ketika ada, saya katakan seperti suhu yang tepat. Diibaratkan seperti uap air yang mengalir dari laut, diterbangkan angin berkumpul di satu tempat. Ketika uap air itu kekentalannya atau ketebalannya atau masanya itu mencapai suhu tertentu, maka turunlah hujan mengairi bumi. Demikian waktu Tuhan terjadi. Ketika ada perkenanan Tuhan, ketika ada sesuatu yang pas yang kita lakukan, seperti yang firman Tuhan perintahkan, maka mujizatnya, keajaibannya itu dinyatakan dalam kehidupan kita, saudara. Amin. Raja Daud, dia adalah orang yang, tadi kenapa saya mengajak Bapak Ibu membaca ayat yang ke-10 itu 2 kali. Karena saya akan berangkat dari ayat ini, saudara. Menyingkap tabir kehidupan, rahasia kehidupan Raja Daud, seorang tokoh yang luar biasa. Dikatakan sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Ayat ini menimbulkan begitu banyak pertanyaan. The big question, big why, saudara. Tanda tanya besar bagi peneliti, ahli teologi. Kenapa ada statement ini? Di antara dia memproklamirkan imannya kepada Tuhan, kepercayaannya kepada Tuhan, ya kan? Bagaimana dia mengandalkan Tuhan. Bagaimana dia memperkuat kepercayaannya kepada Tuhan di dalam tekanan-tekanan yang dia hadapi. Kenapa ada ayat sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Beberapa penelitian itu menghasilkan kesimpulan. Ada yang mengatakan, para ahli yang mengatakan bahwa ayat ini dilatar belakangi oleh kehidupan Raja Daud yang kurang beruntung. Saudara kalau lihat di Hakim-Hakim pasal 11, ada di sana seorang tokoh yang hebat namanya Yeftah. Yeftah memiliki seorang ayah dan dia punya banyak saudara. Tetapi karena Yeftah lahir bukan dari istri sah dari ayahnya, tetapi dari perempuan lain, maka dia diusir dari rumahnya. Dia tidak mendapatkan hak apapun karena dia lahir bukan dari istri ayahnya tetapi dari gundik perempuan lain, saudara. Lalu kemudian kalau melihat kehidupan Daud sejak kecilnya dia ada di padang belantara. Sejak kecilnya menggembalakan kambing domba. Di sana dia tinggal. Dia tidak tinggal di rumah bersama ayah dan abang-abangnya, kakak-kakaknya. Lalu kemudian dalam perjamuan-perjamuan istimewa Daud tidak diikut sertakan makan semeja dengan mereka. Menimbulkan penafsiran dikaitkan dengan sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku namun Tuhan menyambut aku. Para peneliti mengatakan ada kemungkinan Daud itu bukan lahir dari Isai dan istrinya seperti yang kakak-kakaknya yang kemudian menjadi tentara-tentara Saul, orang-orang hebat. Ada kemungkinan Daud itu bukan lahir dari istrinya, tetapi dari wanita lain. Sehingga dia mendapatkan perlakuan yang berbeda dan itu sesuatu yang biasa terjadi di latar belakang kehidupan di Timur Tengah sana, saudara. Di Israel, masyarakat Yahudi pada zaman dulu. Itu sesuatu yang biasa. Diperlakukan semaunya, bisa diusir, tidak mendapatkan warisan dan lain sebagainya. Daud mengungkapkan satu hal yang memilukan hati. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Saudara, ini kan satu keadaan yang tidak nyaman bagi seorang anak. Dia merasa ditinggalkan oleh ayah dan ibunya. Dia merasa sendiri. Betul tidak, saudara? Dia ada di satu tempat di mana di situ tidak ada ayah dan tidak ada ibunya. Tetapi beberapa pelajaran yang kita bisa pelajari, sehingga kemudian perkenanan Tuhan, rencana Tuhan yang besar terjadi di dalam kehidupan Raja Daud, dan ada pembalikan keadaan, di mana kemudian hidupnya berubah 180 derajat. Bagaimana Allah mengangkat kemudian hidupnya, mempermuliakan dia, menempatkan dia di tempat yang lebih tinggi daripada saudara-saudaranya. Padahal dia punya latar belakang kehidupan yang seperti itu, tanpa harapan, menyedihkan. Apa rahasianya, saudara? Ini yang membuat kemudian hal-hal besar itu mendarat, datang ke dalam kehidupan Raja Daud. Saudara,
Kenapa pesawat yang take off dari Juanda itu tidak landing di Mojokerto, saudara? Ada yang bisa jawab? Kenapa pesawat yang terbang dari Juanda Surabaya itu tidak mendarat di Mojokerto, di Jombang, di mana lagi Peterongan, daerah-daerah sini? Ya. Kenapa? Karena di sana tidak ada landasannya, saudara, betul? Harus ada landasan supaya pesawat itu bisa mendarat. Harus ada dasar supaya Tuhan bertindak dalam kehidupan kita. Amin. Raja Daud di dalam kegalauan sebagai seorang anak yang merasa ditinggalkan ayah ibunya, diperlakukan dengan tidak adil. Yang pertama, Raja Daud itu menerima kenyataan. Ada banyak orang yang tidak bisa menerima kenyataan hidup. Saya katakan kenapa Raja Daud ini, Daud yang sebelum menjadi raja dia menerima kenyataan. Dia mau-mau saja kok disuruh ayahnya pergi menggembalakan kambing domba. Dia tidak memberontak ketika dia diperlakukan seperti itu. Dia terima, dia jalani. Memang pada umumnya posisi seperti saya diperlakukan seperti itu. Dia terima itu. Sehingga kemudian tanpa perbantahan dia melakukan apapun yang diperintahkan oleh ayah dan kakak-kakaknya. Tinggal di padang, mengembalakan kambing domba. Ada kemungkinan dia seorang diri, saudara. Sehingga karena dia seorang diri, dia fokus. Fokusnya apa? Menyembah Tuhan. Fokusnya apa? Memuji Tuhan. Memainkan musik bagi Tuhan. Dia menerima kenyataan. Ada banyak orang yang tidak bisa menerima kenyataan hidupnya. Saya anak di luar nikah. Saya ini orang susah. Saya ini produk dari keluarga yang broken dan lain sebagainya. Dan ada banyak aib dalam hidup saya. Lalu tidak bisa menerima kenyataan. Dan orang yang seperti ini tidak akan pernah bisa mengalami pemulihan. Karena apa, saudara? Yang dia lakukan adalah dia akan memblok, membentengi dirinya dengan drama-drama. Cerita-cerita, dia mengingkari kenyataan. Daud tidak mengingkari kenyataan, dia terima itu. Dan ketika kita menerima kenyataan itu adalah awal, saudara. Bagaimana tangan Tuhan itu bisa bekerja dalam kehidupan kita. Karena begini, saudara, pada akhirnya kita akan melihat bahwa tidak peduli seberapa buruk latar belakang kita, seberapa hitam, gak jelas dan lain sebagainya, atau mungkin kejatuhan kita dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita punya konsep yang benar dan tepat tentang Allah kita dan firman-Nya, maka rencana Allah dalam hidup kita itu pasti akan terjadi satu per satu. Tapi kalau kita mengasihani diri, kalau Daud mengasihani diri, dia akan mulai mengadakan pembelaan, saudara. Dia akan mulai minta kesetaraan, bagaimana keadilan. Papa tidak boleh begitu dan lain sebagainya, iya kan? Dia mulai memberontak sana sini. Hubungan tidak menjadi baik dengan ayahnya, dengan kakak-kakaknya, dan dirinya sendiri kacau, saudara. Daud menerima. Tapi saya melihat Daud itu menerima dengan satu alasan. Dia mulai pelan-pelan mengenal siapa Allah yang dia sembah, saudara. Terima dulu kenyataan kita. Karena bagi Tuhan ada perkara yang mustahil. Tidak ada yang kebetulan, kita lahir di keluarga seperti apa, dengan proses seperti apa. Allah sanggup memulihkan. Allah sanggup melakukan hal-hal yang besar dalam hidup kita. Memperbaharui semuanya, saudara. Sehingga yang lama berlalu, yang baru sudah datang dalam hidup kita. Terima dulu, tidak apa-apa. Jangan malu dengan keadaan, terima. Ketika kita menerima keadaan, kita akan membuka hati, seperti Daud. Yang kedua, Daud mendapatkan perkenanan Allah begitu luar biasa dalam hidupnya. Dengan latar belakang yang dia katakan, sekalipun ayah ibuku meninggalkan aku, tapi Tuhan menyambut aku. Di dalam keadaan seperti itu, kalau tadi dia menerima kenyataan, yang kedua, dia mencari Tuhan. Mencari Tuhan. Buktinya banyak, Mazmur, saudara, 150 pasal. Paling banyak itu catatan bagaimana hubungan intim, pergaulan yang karib antara Daud dengan Tuhan. Dia mencari Tuhan. Di padang penggembalaan, dia mencari Tuhan. Katakan mencari Tuhan. Dan orang yang mencari Tuhan, dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Perjumpaan dengan Tuhan mengubahkan segalanya. Amin. Dia mencari Tuhan.
Dia menerima kenyataan dan dia menyadari satu hal, hanya Tuhan yang sanggup mengubah keadaan saya. Dia tidak tahu dia akan jadi raja loh. Tetapi dia mencari Tuhan, paling enggak ada damai. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan karena dia berpikir enggak ada harapan kalau saya berharap kepada Isai ayah saya. Betul enggak saudara? Dia mencari Tuhan. Dia menempatkan Tuhan seperti gembala. Dia mengatakan Tuhan itu seakan-akan jaminan dalam hidupnya. Dia yang membimbing aku. Kenapa ayahnya tidak membimbing dia? Dia menuntun aku, ayahnya tidak menuntun aku. Tuhan yang dia andalkan saudara. Dalam keadaan seperti itu, Daud mencari Tuhan. Percayalah orang yang mencari Tuhan, berharap kepada Tuhan, tidak akan pernah dikecewakan. Amin saudara. Apapun situasimu hari ini, terima. Lalu kemudian katakan, hanya Tuhan yang sanggup mengubah keadaanku. Hanya Tuhan yang bisa membawa aku keluar dari pergumulan ini. Mungkin kita tidak punya bayangan-bayangan besar mau jadi seperti apa. Daud di awalnya dia tidak tahu mau jadi apa ke depan hidupnya. Tetapi dia berkata, aku perlu Tuhan. Kalau enggak, model seperti aku, latar belakang hidup seperti aku akan tambah hancur. Dia cari Tuhan. Dan progres kehidupan orang-orang yang mencari Tuhan, mereka akan menjadi kepala dan bukan ekor, saudara. Mereka akan terus naik dan bukan turun. Yang percaya katakan amin. Dia mencari Tuhan dan apa yang terjadi ketika dia mencari Tuhan? Satu waktu Tuhan mencari satu orang untuk dipromosikan menjadi raja. Hati Tuhan sudah dicuri oleh Daud, saudara. Di padang penggembalaan dalam kesendiriannya, oh dia memasrahkan hidup kepada Tuhan. Dia bersekutu, dia mengatakan kata-kata pengharapan sanjungan tertinggi. Hati Tuhan meleleh saudara. Amin. Waktu dia hendak mempromosikan satu orang menjadi raja. Tuhan istilahnya kalau seperti manusia tidak mikir panjang. Dia ingat Daud saudara. Amin. Dia tidak ingat saudara-saudara Daud yang ada di istana Saul. Dia tidak ingat siapapun. Dia ingat orang yang dalam kesedihannya, dalam keterpurukannya mencari Tuhan. Tuhan ingat dan Tuhan promosikan dengan caranya yang ajaib. Amin. Saudara dalam kondisi seperti apa ketika saudara mencari Tuhan, percayalah Tuhan sedang bekerja dengan caranya yang ajaib dalam hidupmu. Tidak bisa kita bayangkan, tidak bisa kita selami dengan pikiran kita. Tidak bisa kita rekayasa atau kita modus-modusan gitu ya. Oh saya cari Tuhan, nanti Tuhan akan saya begini. Kita nggak bisa mendikte Tuhan. Tapi percayalah rencana Tuhan adalah masa depan yang penuh harapan. Masa depan penuh harapan itu bicara tentang apa sih saudara? Bicara tentang kemenangan. Bicara tentang keberhasilan, bicara tentang peningkatan, bicara tentang ada begitu besar kemungkinan Tuhan mengangkat hidup saudara dan menempatkan saudara di tempat yang mulia saudara. Amin. Apakah hal itu sukar untuk Tuhan melakukannya dalam hidup saudara? Cari Tuhan. Sehingga kemudian kita melihat ketika Daud menyadari posisinya, dia menerima kenyataan hidup, dia mencari Tuhan, dia tidak mencari pembelaan. Dia tidak datang kepada ayahnya memberontak, mengadakan perhitungan labrak sana labrak sini. Ketika Tuhan mengangkat dia menjadi raja. Apa yang dulu dia tidak perjuangkan, haknya dan lain sebagainya. Dengan sendirinya, saya percaya ketika Daud memerintah sebagai seorang raja. Bahkan Isai ayahnya sendiri menghormati rajanya. Betul tidak saudara? Saudara-saudaranya tunduk kepadanya. Bukan cuma itu. Ibarat kata ya, hidup mereka itu ada di dalam tangan rajanya. Betul gak saudara? Hukum ada di mulut rajanya. Saudara kalau kita dalam keadaan tertekan, dalam keadaan dirugikan dan lain sebagainya. Lalu kemudian kita mulai mencari pembelaan-pembelaan kepada manusia. Yang kita dapatkan itu capek saudara. Waktu kita mulai dengan kekuatan kita membela diri kita sendiri. Apa yang bisa kita lakukan? Tapi ketika kita mencari Tuhan, perkenanan Tuhan turun dalam hidup kita. Tuhan mengangkat hidup kita. Orang akan melihat ada Tuhan yang dasar dalam hidup kita. Dengan sendirinya musuh-musuh kita dikalahkan. Yang percaya katakan amin. Menerima kenyataan. Mencari Tuhan. Dia melakukan yang benar.
hidup di dalam kebenaran, kehidupannya berubah. Banyak hal yang tidak bisa kita terima dalam hidup kita. Kita mencoba menutupinya, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Saya dulu punya teman, ketika SMP kelas 3, hamil di luar nikah, mau naik kelas 3. Lalu kemudian, tidak tahu gimana ceritanya, anak yang lahir ini memanggil dia itu kakak. Dan memanggil orang tuanya itu papa mama. Tidak diterima sebagai anak, tapi diterima sebagai adik, gitu kan. Lalu anak ini menjadi besar, ya kehidupannya dalam kebingungan. Siapa dia, latar belakangnya ditutupin, ya kita tahu. Tapi banyak orang yang tidak tahu. Sampai sekarang dia memanggil mamanya itu kakak, saudara. Ya memang sekilas untuk menyelamatkan muka ya, aib dan lain sebagainya. Tapi kita yang mengenal kebenaran firman Tuhan, kejadian kita itu dahsyat dan ajaib. Bagaimanapun prosesnya, di tangan Tuhan kita berharga, saudara. Tuhan punya rencana dalam hidup kita. Terima, jangan tangisi, oh nasib saya seperti ini. Terima, tapi dengan harapan ketika saya bawa hidup saya kepada Tuhan, Dia yang akan merestorasi hidup saya. Dia yang akan memulihkan keluarga saya. Dia yang akan mengubahnya menjadi luar biasa, saudara. Karena bagi Tuhan ada perkara yang mustahil. Amin. Secara ekonomi, di dalam kesehatan saudara, apa saja. Terima kenyataannya. Saudara divonis sakit, jangan bilang, oh enggak kok, enggak. Orang Kristen tidak diajar untuk mengingkari kenyataan. Sehingga kemudian kita berkata, apa kabar? Luar biasa. Padahal, lagi apa saudara? Bukan biasa, ancur-ancuran gitu ya. Lalu, ya apa? Kamu sakit ah? Enggak, saya enggak sakit. Tapi badannya bengkak-bengkak saudara. Iman itu tidak mengingkari kenyataan. Oke, kenyataannya seperti ini. Tapi saya percaya bagi Tuhan itu gak ada perkara yang mustahil. Amin. Terima. Tapi imani, percayai. Tuhan mampu memulihkan, Tuhan mampu menyembuhkan, Tuhan mampu memberkati saudara. Dan itu pasti akan terjadi. Sebab firman Tuhan itu tidak pernah berdusta bagi kita. Yang percaya katakan amin. Percaya ada masa depan bagi keturunan kita, bagi anak-anak kita, bagi keluarga kita, bagi gereja kita, bagi pelayanan kita saudara. Amin. Sebab Tuhan yang berjanji setia. Daud dalam banyak hal, ketika dia dikepung, ada ayat mengatakan, saudara saya tidak punya waktu untuk membacanya, membuka. Dia memperkuat kepercayaannya kepada Tuhan. Kemudian dia berkata, 7 kali dalam sehari aku mencari Tuhan. Dia perlu melakukan itu. Karena kalau tidak dia akan menjadi lemah. Dia akan menyerah kepada nasibnya saudara. Menyerah kepada keadaannya saudara. Dia mencari Tuhan begitu rupa. Dan dia mengalami kemenangan. Kemenangan. Anak yang tadinya berkata sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku. Tanpa harapan sebenarnya. Tanpa masa depan. Tetapi kalau Tuhan menyambut aku, dikatakan ya, sekalipun ayah ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Ditinggalkan oleh manusia yang mestinya bertanggung jawab atas hidup kita. Tapi kemudian kita disambut sama Tuhan, oh sesuatu yang dahsyat pasti terjadi dalam hidup kita. Tuhan adalah Tuhan yang baik bagi saudara. Amin. Dia yang menyediakan segala yang terbaik. Jangan pernah kehilangan iman untuk mempercayai rencananya yang besar pasti terjadi dalam hidup saudara. Masa depan yang penuh harapan. Kita terbatas sebagai orang tua, tapi anak-anak kita punya masa depan yang cemerlang. Kenapa? Sebab mereka memiliki Allah, Bapa di surga yang menjamin saudara. Amin. Kita menyatakan iman kita kepada Tuhan. Oke, kenyataan saya seperti ini Tuhan, tetapi saya mencari Engkau. Hidup kita itu dari hari ke hari adalah mujizat, 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 mujizat. Amin. Saudara pengen menjadi anak Tuhan yang biasa atau luar biasa? Apa kabar?
Yes, kita luar biasa. Apa bedanya? Saya tutup dengan satu statement, saya kutip apa yang dikatakan oleh Ibu Yola kemarin di Surabaya. Apakah ini juga beliau sampaikan di sini atau tidak, tapi kemarin waktu khotbah di Surabaya dia bilang begini. Waktu kita mengatakan luar biasa itu jangan latah. Tapi betul-betul kita percaya sesuatu yang luar biasa sedang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Apa bedanya biasa dan luar biasa? Biasa ya biasa saudara, tidak ada yang istimewa. Biasa itu begini, orang punya uang bisa beli rumah, itu luar biasa atau biasa saudara? Lah punya uang bisa beli rumah ya biasa loh, betul enggak? Orang punya uang bisa beli mobil, biasa atau luar biasa? Bisa beli pesawat, bisa beli apa saja, lu punya uang. Yang jadi luar biasa orang punya uang tidak punya apa-apa saudara. Uangnya banyak tapi rumah tidak punya, baju juga tidak punya misalnya begitu ya, wah itu luar biasa. Biasa, tapi yang luar biasa adalah orang yang punya banyak keterbatasan. Orang yang tidak punya sesuatu dalam hidupnya katakanlah, atau dia punya tapi sangat terbatas. Tapi kemudian dia mengalami kuasa Tuhan dan melihat hal hebat itu terjadi dalam hidupnya. Ada pencapaian-pencapaian yang luar biasa dalam hidupnya. Itu ya luar biasa saudara, amin. Dan itu pasti bicara bukan tentang kita, tetapi tentang Tuhan yang kita percayai. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Katakan kepada Tuhan, kami mengandalkan Engkau. Haleluya. Terima keadaan yang ada, tapi jangan menyerah kepada keadaan. Jangan terima sebagai nasib buruk, tidak. Karena Tuhan mampu mengubah keadaan kita apapun itu. Ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita mencari Tuhan. Haleluya, haleluya.